Gado-gado Makmur aku tuh pegang beberapa brand, termasuk kalau yang di Le Garden aku ada kerjasama sama Cek Elisa Tamrin itu Kisah Kopi, terus pegang marketing Seisa Film Allah juga kalau yang di sini yang di Le Garden. Terus dapat tawaran dari Adli, terus kita pikir Adli suka gado-gado, terus kita mikirin tempatnya di mana nih. Ya udah, kenapa nggak kita modernisasi aja si gado-gado ini, kita bawa ke mall biar makanan tradisional Indonesia itu bisa naik kelas. Itu tujuan awalnya kita tuh, menaikkan kelas makanan tradisional. Jadi tidak hilang dari kultur kita. Ya, karena kita masih kayak mikir kenapa harus spaghetti misal yang ada di mall, kenapa nggak mie Jawa misal gitu. Jadi itu yang pengen kita coba bawa buat Makmur ke depannya. Jadi gado-gado dan Makmur itu sebenarnya terpisah sih. Gado-gado adalah makanan yang kita jual di sini. Makmur itu adalah brand yang bakal ngebawa makanan tradisional ke pasar yang lebih modern. Artinya bukan tidak terlalu kemungkinan kita akan membawa makanan tradisional lainnya selain itu. Betul, betul. Jadi tapi mungkin bakal dengan jenis usaha yang berbeda di bawah naungan Makmur. Gado Makmur itu sendiri, karena kita kalau gado-gado di Palembang stereotipnya selalu mak-mak atau ibu-ibu, jadi kita pengen yang apa ya, lucu-lucu nyeleneh gitu mas. Jadi mak, kenapa mur? Karena kalau mamur bisa disingkat juga jadi makanan murah, bisa juga artinya makmur. Jadi banyak arti, tapi itu pun gara-gara kita apa ya, agaknya nyeleneh ya, agak banyak arti lah gitu ya gado-gado Makmur itu sendiri. Jadi bumbu dan gado-gado itu dari kita sendiri, dan ini kita buat merek sendiri gitu. Artinya bukan franchise ya? Bukan franchise ya? Bukan franchise. Ini artinya crowd yang ke mall, karyawan mall sekitar, dan juga ya pecinta gado-gado, dan mungkin vegetarian juga masuk. Ya itu sih. Menunya sendiri apa aja mas? Sama harganya kayak gitu mas? Kita sekarang ada cuma, dan mungkin masih develop, masih bisa tambah lagi. Itu yang pertama gado-gado, ketoprak, tahu telur, itu somai, batagor, gorengan. Ya. Kalau harganya sendiri berapa mas? Harganya dari sekitar 22.000 ke bawah. Paling tinggi 22.000. 22.000 ke bawah. Memang yang aku maksud anak-anak ini seperti ini mas. Ya, jadi dia berusaha itu, dia belajar dari awal. Seharusnya macam itu. Sebab dia masih muda, ya. Kalau dia sudah tua kakek dia melarat, itu dah ketiguna. Jadi biarlah dia tua kakek dia senang, tapi mudanya dia sanggup. Benar tak? Itu prinsip aja. Dan itu aku yang kita itu selama ini. Yang jadi ajalim sekarang ini kamu tahu tuh asalnya ini lah, lebih dari sini. Dan sepeda, naik perahu, jalan kaki, itu sampai umur 18 tahun. Jadi umur 20 tahun aku udah kawin sama Ibu Haji, sudah punya perusahaan.
sudah punya pabrik kayu ya, tapi masih menunggu tanahnya, tapi pabrik juga. Nah itu diproses. Nah dari situ mulai menunjukkan kepercayaan. Berapa banyak pabrik kayu itu jaraknya sama sekali. Itu awal ceritanya. Nah itu di tahun 56 tahun 56 sama sekali perusahaan di sana tidak jalan. Nah, jadi barang itu sama sekali diserahkan aku untuk manajemennya, hasil produksi kejual ke Jakarta, kejual di Asian Games, itu segala macam. Masih sempat pendek itu, masih bujang. Ya bujang umur 17-18 lah, tapi belum kawin. Umur 20, aku sudah punya pabrik dewek, sudah banyak support oleh usaha-usaha lain. Dia senang dengan cara aku bergawi jujur, dan aku tekun bergawi tanpa modal, tapi penuh dengan kepercayaan. Sampai sekarang aku dapat modal, kan itu. Nah dari situlah, jadi aku ya kalau aku perintahkan anak-anak sekarang ini tidak mau dia, tidak mau. Nah jadi kalau si Adli maupun si Torik ini atau kemauan dia dewe, nah, jadi support itu. Aku perintah tidak, kalau ke perintah, karena dia tidak mau juga kan. Jadi biarkan dulu. Nah tapi kalau dia sudah punya keinginan macam ini, ada harapan besar pun. Berarti budak ini bakal berhasil. Saat umumnya itu ya, kalau sudah di atas jatuh salah dia. Tapi kalau dari bawah jatuh salah macam apa salah? Nggak ke saya. Kalau jatuh dari bawah kan dapat situ bawah. Ya kan? Nah, tapi kalau di atas besar. Ya kan? Baca patah baca mati. Jadi pak modal dari aku kan, dari modal aku. Tapi cuma bisa ini berapa modal, laku berapa, untungnya berapa. Tapi bukan masalah, tapi mudahnya mesti belajar dulu. Nah sesudah aku kalau nak buka showroom atau di Palembang itu aku nak support. Itu namanya bisnis, ya tak? Tapi kalau ini aku support. Macam kemarin buka restoran itu restoran murah, kita tanya berapa kamu jual nasi? Berapa ribu? Aku dah tahu, di bawah 10.000. Jadi nasi murah, untuk apa? Ya untuk susah-susah lah. Teh atau gratis tak bayar, hilang lah. Nah itu bayar. Jadi berkembang si kalau kemarin Adli sama maknya sama Torik ya, yang apa dia ada nama. Nah sekarang Adli ini gambarnya ketemu maknya bisa dewe nambah bukan bisa. Jadi buat apa ini? Gado-gado. Jadi memang gado-gado ini apalah artinya ya, sebenarnya gado-gado. Tapi kalau dinilai yang jualnya siapa, nah beda. Yang jualnya siapa? Tidak perlu tidak jual tapi tidak orang gerobak, itu tidak perlu. Coba atas nama, ya, seperti Pak Jalim ya, namanya baik kita sekolah tahu. Beda. Nah yang penting kita mencari kepercayaan. Mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan ini ya, kami menjadi apa ya? Jadi kalau bisa aku buat keturunan yang benar. Kan itu. Jadi kalau aku jadi pengusaha, ya itu anakku jadi pengusaha. Seperti apa bapakku pengusaha, nenekku pengusaha, buyut pengusaha, nah itu. Jadi jangan nak jadi politik, nak jadi DPR, nak jadi pemerintah. Awak dah ngerti, jadi boleh masalah lah, cerah. Jadi lebih baik kalau berusaha, pasti ngerti dia. Apa dah ngerti aku kasih tahu, ya dah. Asal juga lah belajar, insyaallah. Belajar baik. Itu sebabnya. Kamu jangan jadi pemerintah, nak jadi pejabat dan sana. Bukan gawe kita. Ya dah, bukan. Kita nak kasih waktu. Atau nak jadi apa ketua. Nah ketua Masjid Agung, ketua masjid, kamu tahu kan siapa ketua Masjid Agung? Pak Jalil, di masjid lain-lain Pak Jalil jalan.
Soalnya itu nak kata saingan. Atau nyumbang, itu nak kata saingan, tak kata nak lembut. Kalau pagi dia untuk 10 juta, kami untuk 100, tak kata. Kalau kita untuk 10 juta, dia 1 juta, dia punya juta, itu banyak. Dia tidak perlu lagi menghayal. Ya. Tinggal dia tu belajar susah, bukan belajar senang. Ya. Dia tinggal milih kan, nak jadi apa? Ya. Aku nak jadi, aku nak jadi ini, nak jadi apa? Pokoknya bisa kan? Aku yakin bisa. Tapi nak senang. Sebelum dia latihan dulu habis-habisan dulu. Pecah mana kau diusir lu, pecah mana kau jual barang dalam, lagi dalam. Apa rasa? Ya tak? Ya, kayak itu tak tahu. Dengan ada dia buka ini, kerja pejabat banyak juga. Ya. Kamu jika kalau dari kembang itu tidak berani kan kita Ya ini. coba ada ya. Siapa mamang-mamang yang lapor ibu-ibu yang jual pecel itu. Kita suka lu diusir oleh satpam. Nah di situ rasa penilaiannya. Dari sini aku terima kasih PEN ini ya. Tidak boleh rujuk aku berlatih anakku. Kalau tidak aku buat lebih besar dari PEN ini bisa tanah seberang itu. Seberang itu tanah. Jadi ini main bebas dekat ibu saya. Kalau main tidak percaya jangan lagi orang lain. Nah itu mengatur aku dengan anak cuma itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.